kita nggak bosen ya, biar kita nggak bosen, kita coba untuk menggali ayat Allah yang lain. Tapi juga nanti kita akan gariskan atau kita buat suatu praktek. Yang praktek itu belajar dari Sirah Nabawiyah. Karena Sirah Nabawiyah ini merupakan satu fakta sejarah yang tidak terbantahkan, yang sudah sangat terbukti, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang itu bisa membuat kita makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, karena perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bukanlah perjuangan yang biasa-biasa saja. Maka perjuangan Rasul itu, ibu-ibu, menghasilkan para sahabat, ya, menghasilkan sahabat-sahabat terbaik, gitu, ya, menghasilkan para sahabat yang terbaik. Misalnya kita kenal dengan sosok Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya. Kita mengenal sosok Umar bin Khattab. Kita mengenal sosok Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar itu, ibu-ibu sekalian, ya, Abu Dzar itu, dia itu adalah orang yang kalau menurut audit keuangan, ya, atau audit keuangan para sahabat, Abu Dzar itu yang hartanya itu paling sedikit di antara para sahabat. Di antara para sahabat-sahabat yang lain, Abu Dzar itu yang hartanya paling sedikit. Tapi Abu Dzar itu sedikitnya hartanya para sahabat itu berbeda dengan kita, gitu ya. Kalau kita sedikit itu ya rekeningnya cuma 1,5 juta, itu sedikit gitu. Kalau dianggap kita gitu ya 500.000 gitu kan. Atau misalkan ya rekeningnya 30.000 tapi uangnya 50. Ya itu sedikit lah ya menurut standar kita. Para sahabat itu standar dari biasanya ya, itu dia memiliki bisnis, Masya Allah. Dia memiliki bisnis atau dia memiliki 30 ekor kuda perang. 30 ekor kuda perang yang diternakan di Syam. Jadi Abu Dzar itu tinggal di wilayah Irak, ya. Nah, dia punya bisnis atau dia punya penghasilan dari dia punya 30 kuda perang. Sekarang itu kalau saya nanya ya, kuda biasa aja itu dijual kurang lebih sekitar 100 juta. Kuda biasa ya. Apalagi kuda perang. Kuda perang itu benar-benar harus kuat di sana. Ya, dia harus betul-betul terlatih. Maka kalau 30 kuda perang yang harganya berarti 100 juta ke atas, ya 500 juta bahkan ada yang bilang sampai MM-an ya. Itu jumlahnya ada 30 dan otomatis kan harus ada yang ngasih makan, ya, harus ada yang ngurusin kuda tersebut. Berarti otomatis Abu Dzar Al-Ghifari yang hartanya paling sedikit saja, beliau punya bisnis yang begitu luas. Artinya apa? Artinya para sahabat, tapi yang menarik adalah Abu Dzar Al-Ghifari, dia memilih untuk tidur di rumah yang kamar mandi atau kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu itu di satu tempat itu semua. Jadi rumahnya sangat sederhana sekali. Ibarat kalau kita lihat ada kos-kosan ya, anak-anak muda sekarang kalau anak kuliahan, itu kan kalau kos-kosan kan cuma satu petak gitu aja kan ya. Atau misalkan di rumah-rumah yang biasa kita lihat, satu kotak ya, yang di situ ruang tamunya ada di situ, tempat tidurnya ada di sana, cuma tinggal dipindahin, disenderin di mana? Disenderin di tembok kan kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. Sama, saya pun juga sama kayak gitu lah ya. Saya pun juga ada kos-kosan lah ya. Saya pun juga ada kos-kosan. Nah, dia memiliki kehidupan yang seperti itu. Padahal beliau punya uang yang begitu banyak. Artinya apa? Artinya persoalan kesederhanaan itu memang harga mati. Ya, memang harga mati. Abu Dzar yang kekayaannya begitu banyak, hartanya memang digunakan atau diwakafkan untuk sahabat-sahabat yang lain, diwakafkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi khusus kepada diri dia sendiri, dia bersikap sederhana. Makanya kalau toh misalkan kita itu, ya misalkan kita punya peluang gitu ya, misalkan kita punya peluang menghasilkan uangnya begitu banyak, itu bukan berarti kita mengharuskan diri kita untuk hidup foya-foya. Ini jadi masalah.
Jadi problem besar daripada orang-orang yang memiliki uang itu adalah menikmati harta tersebut sehingga menjadikan dirinya itu tidak menjadi sosok yang sederhana. Para sahabat itu kekayaannya mungkin bisa lebih banyak daripada orang-orang kaya sekarang. Tapi sekali lagi, ya, pilihan hidup beliau itu adalah memilih untuk kehidupan sederhana. Abu Bakar As-Siddiq, rumahnya kecil banget. Iya, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, khalifah loh ya. Rumahnya sedikit kecil banget. Umar bin Khattab itu waktu menjadi khalifah, beliau itu duduk di tumpukan jerami. Ya, jadi ada jerami gitu, ketumpuk-tumpuk biasanya ya. Biasanya kalau misalkan orang yang biasa di pertanian itu kan tidur di atas jerami itu enak banget. Ibarat kalau misalkan di rumah itu tidur di atas pakaian yang habis dicuci itu kan enak gitu ya. Ya, ya tahu saya itu suka banget lah ya. Tempat tidur saya itu dua. Kalau yang pertama kalau nggak kasur, yang kedua itu adalah tumpukan pakaian yang habis dicuci. Enak banget tidur di situ. Gak usah gosok lagi gitu. Ya Allah ya Rabb. Ya Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, dia tidur di atas jerami sampai ada orang yang bilang sama Umar, wahai Umar, kamu ini khalifah, kamu ini pemimpin bukan satu negara ya. Wilayah Arab, wilayah Persia, wilayah Romawi, itu semuanya di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Lebih besar daripada Indonesia. Kamu pemimpin semua yang ada di sini. Orang-orang yang di bawah kamu atau orang-orang yang mengikuti kamu itu adalah orang-orang kaya. Kenapa kamu nggak memiliki kehidupan menjadi sosok yang kaya, bermewah-mewahan di sana? Ya Umar hanya menjawab bahwasanya semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika aku memiliki dan menikmati kekayaan aku. Lalu gimana rasanya ya ketika aku ini bertemu dengan wargaku atau aku bertemu dengan masyarakatku yang masyarakatku ini kehidupannya itu sangat minim. Misalkan gini, orang kan kalau biasa hidup dengan bergelimang harta, saat ketemu dengan orang-orang yang masyarakat yang mungkin ekonominya rendah, itu kan pasti ya bagi masyarakat yang ekonominya rendah itu kan pasti kan kurang begitu nyaman gitu ya. Bukan kurang begitu nyaman, ketahuan lah ini buat-buatan ya cuma gimmick aja atau bener-bener sayang sama kita gitu. Ya sayang sama orang yang mungkin ekonominya rendah. Kan ketahuan di sana. Umar bin Khattab ingin merubah cara pandang tadi. Bahwa sekalipun beliau itu memiliki kekuasaan, memiliki harta yang banyak, tapi beliau tetap bersikap sederhana, agar masyarakat dari level manapun, baik level yang tertinggi maupun level yang masyarakat yang mungkin ekonominya kurang begitu bagus, tetap saja dianggap sebagai khalifah yang peduli banget dengan masyarakatnya di sana. Nah, maka dari itulah itu semua didikan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu pernah kaya, Nabi itu pernah jatuh miskin, Nabi itu pernah punya utang. Jangan dikira Nabi itu nggak punya hutang, ibu-ibu. Ya, jangan dikira Nabi itu ya sebagai sosok yang sangat mulia sehingga nggak punya utang. Rasulullah SAW waktu melamar Khadijah itu, mahar dia itu 100 onta. Ya onta itu sekarang berapa? Sapi itu sekarang berapa, Bu? 30 juta, dapat? Tergantung. Oh, cowok. Yang paling minimal berapa, Bu? 35, 34 ya. Itu yang cowok ya. Nah, sapi anggapnya 35 ya, berarti onta harganya kan 60, 70, bahkan sampai 100 kan ya, 100 juta. Nabi itu waktu melamar Khadijah, itu maharnya tuh 100 onta gitu. Ya 1 miliar lah. Ibu waktu dilamar tau Bapak. Seratus ribu. 100.000 aja itu di belakang gitu kan ya. Bayar di belakang gitu kan. Ya itu Rasulullah itu kelamar Khadijah itu 100 onta coba. 100 onta itu 1 miliar lah gitulah ya. Nah, tapi 10 atau 1 atau 10 di antara 100 tadi Rasulullah itu utang. Jadi dalam riwayat itu disebutkan sekitar 90 dibayar oleh Rasulullah cash ya. Tapi 10-nya itu hutang coba. 10-nya hutang. Ya bayangkan itu kan ya. Kalau misalkan orang zaman sekarang yang utang itu semuanya gitu kan ya, bukan sebagian ya gitu. Ya, saya terima nikah aja dengan mahar ya 1 kilogram emas semuanya hutang gitu. Ya gitu.
Ya kan? Semuanya itu dibayarnya non tunai gitu kan ya. Dibayarnya non tunai, maksudnya nanti gitu kan. Tapi kalau Rasulullah enggak gitu kan. Rasulullah 90-nya itu cash, 10-nya itu hutang. 10-nya itu hutang. Jadi artinya apa? Artinya Rasulullah sendiri pun juga sama, kehidupan itu juga seperti kita. Beliau pun juga memiliki hutang, beliau pun juga pernah menggadaikan baju besinya kepada orang-orang Yahudi, ya. Yang ada orang yang bergadai, ya, menggadaikan sesuatu. Rasulullah pun juga melakukan hal itu. Kalau Rasulullah itu hidupnya lempeng, ya, lurus, nggak punya tanggungan sama sekali, nggak mungkin dong Rasulullah itu sampai menggadaikan baju perangnya, baju besi untuk perangnya. Dan itu bukanlah aib di situ, ibu-ibu. Ya, itu bukan aib. Sekelas Rasulullah loh ya. Kalau kita itu mungkin wajar ya menggadaikan sesuatu, kita hutang mungkin kita wajar. Tapi Rasulullah, orang yang paling mulia, yang dicintai oleh seluruh sahabatnya. Siapa sih sahabat? Sahabat Rasulullah itu kan banyak banget. Utsman bin Affan sama Abdurrahman bin Auf itu di antara sahabat-sahabat yang kekayaannya itu luar biasa banyaknya. Masa mereka berdua itu nggak mau bantuin Rasulullah, kan gitu? Logika kita akan berkata bahwa nggak mungkin lah Rasulullah yang sangat dicintai para sahabatnya itu nggak dibantu sama Abdurrahman bin Auf, nggak dibantu sama Utsman bin Affan. Tapi kenapa Rasulullah itu sampai punya hutang, Rasulullah itu sampai menggadaikan baju besinya? Kenapa itu? Ini berarti pertanda bahwa Rasulullah itu bukan tidak sama seperti kita yang terkadang kalau kita punya hutang, kita punya tanggungan, kita suka mengeluh. Rasulullah tidak mengeluhkan hal itu kepada para sahabat. Kalau Rasulullah ingin mengeluh kepada para sahabat, mungkin langsung Rasulullah itu hidupannya itu lancar-lancar saja. Tapi Rasulullah nggak pernah mengeluh kepada para sahabat di situ, sehingga minta dikasihani. Kita tuh kan gitu ya, terkadang ngeluh gitu kan. Memang niatnya nggak minta gitu kan ya, tapi kalau dikasih alhamdulillah gitu kan. Ya kan, kalau nggak dikasih ya kita kode lagi lah, mudah-mudahan dikasih gitu, buat status gitu kan. Buat status gitu kan ya. Iya, semoga rezeki pada hari ini tuh lancar gitu kan. Terus tiba-tiba, oh kamu kurang apa di sini? Oh ini dapat nih gitu. Iya. Iya. Ya Rasulullah nggak pernah ngeluh. Mengeluh bukan berarti dosa ya, ibu-ibu ya. Nggak, ngeluh itu tetap nggak apa-apa di sana ya. Ngeluh ada masalah. Tapi Rasulullah nggak pernah mengadukan kekurangan beliau itu kepada para sahabat, itu nggak pernah. Karena Rasulullah ingin menikmati dan Rasulullah ingin tahu bagaimana menjadi masyarakat yang sesungguhnya. Bagaimana menjadi sosok yang bisa menjadi uswatun hasanah. Nah gitu. Uswatun hasanah. Itu kan artinya bukan masjid ya, uswatun hasanah ya masjid. Tapi uswatun hasanah itu artinya menjadi uswah atau menjadi sandaran, menjadi kiblat. Kalau saya ingin menjadi lebih baik atau saya menjadi baik, saya tuh harus niru A gitu. Harus niru Rasulullah di situ ya. Misalkan seorang ibu atau misalkan seorang anak perempuan, dia nanya sama ibu, dia ingin menjadi perempuan yang baik. Gimana caranya? Oh, dia harus punya uswah. Siapa uswahnya? Siapa kiblatnya? Siapa perangainya? Oh, adalah ibunya di situ. Jadi ada sosok yang dijadikan sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah atau yang bisa dibilang adalah kiblat dan perangai yang baik, itu tidak selalu berarti sempurna tanpa ada kekurangan sama sekali. Justru karena dengan kekurangan tadi, ya, maka Rasulullah itu memiliki atau menjadi uswatun hasanah yang sesungguhnya. Rasulullah hartanya kurang, Rasulullah itu pernah menggadaikan, Rasulullah SAW itu pernah berhutang. Dalam sudut pandang manusia itu adalah kekurangan. Tapi justru karena kekurangan tadi, Rasulullah itu menjadi sosok yang uswatun hasanah tadi. Rasulullah SAW itu menikah dengan banyak perempuan. Ya, ada 11 istri Nabi Muhammad SAW. Ada yang janda 2 kali. Siapa? Khadijah. Ada yang umurnya dibanding sama Rasulullah itu jauh banget. Yang udah hampir nenek-nenek. Ya, Saudah. Ya. Bentar ya. Kita tunggu suaranya dulu. Ya, baik. Ya, Rasulullah itu menikah pertama dengan Khadijah. Khadijah itu pernah menikah sebanyak 2 kali sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Ya, artinya ya mohon maaf, ya janda 2 kali di situ. Itu Khadijah. Lalu ada Saudah.
Sauda itu ibaratnya itu udah nenek-nenek, udah sangat tua. Ya, Sauda itu udah sangat tua sekali ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekitar umurnya itu berapa ya? Kalau nggak 50 itu udah 60 lah umur beliau. Ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya, coba perhatikan ibu-ibu ya. Ini Rasulullah loh ya. Ini Rasulullah menikah dengan perempuan yang sudah pernah menikah 2 kali, lalu yang kedua menikah dengan nenek-nenek, ya, pernah menikah dengan Aisyah yang umurnya itu sangat muda, sangat belia. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah itu tanpa hikmah? Ada hikmahnya. Pertama, ketika menikah dengan Khadijah, itu memberikan pelajaran bagi para suami, bagi para laki-laki ya, ketika dia itu akan menikahi misalkan seorang janda misalkan. Pastikan kedewasaan seorang yang pernah menikah dengan orang yang belum pernah menikah itu berbeda. Gitu. Maka karena Rasulullah sebagai uswatun hasanah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai perangai bagi semua umat manusia. Kalau toh misalkan umat manusia itu, sedangkan kehidupan umat manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang menikah biasa, ada yang menikah dengan orang yang sudah pernah menikah, ada macam-macam. Makanya Rasulullah menjadi referensi bagi siapa yang menikah dengan seorang yang pernah menikah. Rasulullah pernah melakukan hal itu. Ada yang misal laki-lakinya itu umurnya 20 tahun ya, perempuannya itu umurnya 45 tahun misalkan. Kan ada juga yang seperti itu ya, yang udah cukup dewasa sekali, tapi ya tadi laki-lakinya itu umurnya sangat belia di sana. Ada yang seperti itu. Maka saat dia itu butuh referensi siapa sosok berhasil yang menikah dengan perempuan yang umurnya itu sudah sangat tua di sana. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah dengan Sauda. Rasulullah umur udah 50 ya, 50. Menikah dengan Aisyah binti Abi Bakar. Aisyah binti Abi Bakar. Yang umurnya itu sangat belia. Ini menjadi referensi ketika misalkan ya ada anak perempuan ya yang masih sangat belia, misalkan baru lulus kuliah, dia tidak mau kuliah misalkan ya, lalu dia itu ingin segera menikah di situ. Dan ternyata ketemu sama laki-laki yang umurnya itu cukup jauh sama dia. Baru lulus misalkan umur 18-20 gitu ya, 18-20, ingin menikah dengan laki-laki yang umurnya sudah umur 30-32 misalkan. Ya selisihnya 12 tahun misalnya. Apakah ada referensinya? Masya Allah, ada. Kamu mau ikut ceramah juga ya sini? Masya Allah. Baik. Ketika perempuan tadi butuh referensi, ya, kira-kira gimana ya ketika menghadapi atau memiliki suami yang memang umurnya itu sangatlah jauh sekali. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Dan ketika seorang laki-laki tadi menikah dengan perempuan yang masih belia sekali, maka laki-laki tadi punya referensi siapa? Referensinya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah itu bermuamalah dengan Aisyah, ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama dengan Khadijah, bersama dengan Sauda, itu yang membuat tadi agar pihak atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sosok uswatun hasanah yang kita akan coba untuk bedah yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 128. Silakan dibuka. At-Taubah 128. Ada yang mau baca? Satu baca ayatnya, satu baca terjemahannya. At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. 128 surat At-Taubah. Nada. Sini, ayo kita belajar bareng-bareng. Yuk. Ayo sini. Sudah? At-Taubah 128. Ada yang mau baca?
Silakan. Baik, ada yang mau baca terjemahannya? Silakan. Silakan terjemahannya. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan baginya. Baik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang rasul dari golongan kalian. Apa golongan kita itu adalah manusia. Rasulullah sosok manusia yang kehidupannya itu sama seperti kita. Rasulullah itu kehidupannya itu kurang lebih lah ya, kurang lebih itu memang dinamika kehidupan Rasul itu sama seperti kita itu. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehidupannya itu selalu lurus? Tidak. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah ada salah seorang istrinya yang atau gini? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terbesit dalam pikirannya itu misalkan menceraikan istrinya? Pernah atau tidak? Kapan? Apa? Pas Saudah. Oh, itu lain itu ya, itu lain. Cuma yang paling terkenal itu adalah Saudah. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ini bayangkan ya, ini tolong dilihat Rasulullah itu sebagai sosok manusia. Kalau kita melihat Rasulullah sebagai sosok Rasul, itu bagus ya, sebagai uswah. Tapi terkadang seorang yang hanya melihat Rasulullah dari sudut pandang Rasul saja, itu nanti akan mengakibatkan pendapat yang mengatakan kayak gini, Rasul itu kan Rasul Ustadz, bukan kita gitu kan. Wajarlah kalau Rasul itu sempurna, wajarlah kalau Rasul itu baik, wajarlah kalau Rasul itu terhindar dari segala hal-hal yang buruk. Nah kita kan beda, kita bukan Rasul Ustadz. Nah, betul atau enggak itu betul memang. Cuma yang menjadi problem adalah akhirnya kita itu merasa insecure, kita merasa bahwa kita itu tidak bisa menjadi seakan-akan Rasulullah itu seperti malaikat, kita itu adalah manusia yang nggak akan pernah bisa kita tiru. Kita tiru akhlaknya beliau. Lalu apa gunanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus kalau kita itu nggak bisa niru beliau? Jadi sebetulnya bukan permasalahan kita dikotomikan itu kan Rasul Ustaz, bukan kita, bukan masalah itunya. Tapi Rasul memberikan bentuk ideal sebagai manusia agar kita itu bisa ngikutin ya. Rasulullah pernah nggak hampir mau menceraikan istrinya? Hampir. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu meninggalnya Khadijah. Khadijah waktu itu meninggal. Rasulullah itu sudah sedih banget lah. Ditinggal oleh istrinya yang begitu dia cinta. Meninggal. Ditambah lagi Abu Thalib, pamannya yang selalu membantu dakwah Rasulullah SAW, meninggal juga. Rasulullah berada di dalam kesendirian. Kesedihan selalu menyelimutinya. Yang mengakibatkan Rasulullah ketika tidak ada sahabat yang selalu berada di sampingnya, ketika tidak memiliki seorang istri yang selalu menyemangatinya. Saat Khadijah pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Gua Hira, saat Rasulullah sedang menggigil dan mengharap untuk diselimuti, Rasulullah mengatakan zammiluni, zammiluni, selimutilah aku. Saat itu Khadijah memeluknya, Khadijah memberikannya selimut, dan Khadijah berkata, apa yang terjadi kepadamu? Maka Rasulullah mengatakan, telah datang kepadaku sosok yang aku tidak pernah lihat sebelumnya. Yang sosok itu memerintahkan aku untuk mengucapkan Iqra. Maka aku mengatakan ma'ana biqari, aku tidak bisa mengucapkannya. Lalu sosok itu bertanya lagi kepadaku, Iqra, bacalah. Aku mengatakan lagi ma'ana biqari, aku nggak bisa membaca. Lalu sosok tadi mengulangi lagi, bacalah Iqra. Rasulullah menjawab ma'ana biqari, aku tidak sanggup untuk membacanya. Maka saat itulah sosok tadi itu memelukku dan mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mulai dari saat itu beban yang paling berat yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya itu adalah beban risalah yang itu dibebankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita menjadi sosok yang tidak pantas
untuk mengemban amanah besar. Tiba-tiba kita dikasih amanah, ya. Kita tidak dijanjikan dengan uang yang begitu banyak. Kita hanya diberikan amanah gitu aja. Pokoknya kamu kerjain ini. Beban, beban sekali. Maka Rasulullah menggigil ketakutan, merasa bahwa kayaknya aku nggak sanggup untuk mengemban amanah ini. Turunlah Rasulullah dari Gua Hira dan bertemu dengan Khadijah, ya. Dan Khadijah menanyakan hal tadi, apa yang mengalami engkau. Maka Rasulullah menceritakan kisah itu, dan Rasulullah merasa tidak pantas untuk mendapatkan amanah ini, dan perhatikan apa kata Khadijah. Wahai Muhammad, engkau tidak pernah menipu orang lain. Orang lain selalu berbuat baik kepada engkau, dan engkau terkenal menjadi orang yang sangat baik. Engkau selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Engkau selalu menyenangkan bagi orang-orang lain. Engkau selalu menjadi pemimpin bagi yang lainnya. Dengan segala kelebihan-kelebihan engkau. Dengan segala keberhasilan-keberhasilan engkau, maka Allah tidak mungkin meninggalkan engkau. Rasulullah diangkat semangatnya oleh Khadijah. Dan sosok yang mengangkat semangat Rasulullah, itu telah tiada. Itu sudah meninggal Khadijah. Kesedihan ada dalam diri Rasulullah SAW, sehingga para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak tega melihatmu menderita seperti ini. Engkau ditinggalkan oleh istrimu yang bernama Khadijah. Engkau ditinggalkan oleh pamanmu yang selalu menemani engkau, yang bernama Abu Talib. Aku tidak tega untuk melihatmu seperti ini. Bagaimana jika aku sarankan engkau menikah dengan seorang wanita, yang wanita tersebut semoga akan memberikan ketenangan kepadamu. Siapa yang bisa menggantikan Khadijah? Siapa yang bisa menggantikan sosoknya? Siapa wanita yang lebih baik daripada Khadijah? Aisyah pun sampai masih cemburu kepada Khadijah, meskipun Khadijah itu sudah meninggal. Aisyah, sosok yang paling cerdas, sosok yang paling pintar, sosok yang paling muda, sosok yang paling cantik. Tapi dia cemburu terhadap Khadijah yang sudah meninggal, yang lebih tua, tapi dalam diri Rasulullah SAW masih cinta kepadanya. Siapa yang bisa menggantikan Khadijah saat itu? Saat itulah sahabat mengenalkan Rasulullah dengan sosok wanita yang sudah sangat tua, yang berjarak umur dengan Rasulullah SAW itu sekitar 10 tahun ke atas. Khadijah itu meninggal di tahun 10 Hijriah. Artinya, dari diutusnya Rasul sampai 10 Hijriah, umur Rasul itu sudah 50. Dari umur 50 tahun tadi, Rasulullah menikah dengan sosok yang bisa dibilang sudah nenek-nenek lah, sudah sangat tua. Wanita itu sudah sangat tua, berkulit hitam, yang itu sebetulnya tidak begitu terkenal. Dan perempuan tadi bernama Saudah binti Zam'ah. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala titipkan hikmah dari setiap perjalanan Rasulullah SAW. Rasulullah menikahlah dengan Saudah di situ. Selang berapa lama, sebelum lama menikah dengan Saudah, Rasulullah ditawarkan oleh dua wanita. Yang wanita tersebut masih sangat muda dan tentu jauh lebih cantik daripada Saudah. Dua wanita itu adalah Hafsah dan yang kedua adalah Aisyah. Coba kalau ibu bayangkan posisinya Saudah. Dia berada di antara Khadijah yang sangat dicintai sama Rasulullah dan di antara Aisyah yang masih muda, yang sangat cerdas, anaknya Abu Bakar lagi. Gimana posisinya Saudah coba? Udah tua, dia istri Rasul berada di antara Khadijah sama Aisyah. Coba bayangkan itu. Tersiksa atau enggak? Tersiksa sekali. Sebagai seorang wanita pasti sangat tersiksa. Maka saat itu Rasulullah SAW melihat Saudah itu sudah sering menangis lah. Sering menangis sampai terbesit dalam hati Rasulullah SAW ingin menceraikan Saudah. Terbesit dalam hatinya. Ingin menceraikan Saudah karena tidak ingin menyiksa istrinya tadi. Karena Rasulullah tidak menginginkan istrinya itu tersiksa karena kondisinya yang sudah tua tadi. Tapi coba perhatikan apa kata Saudah ketika Rasulullah datang kepada Saudah. Dan Rasulullah belum berbicara apapun, Saudah sudah menimpali Rasulullah dengan mengatakan, aku tahu engkau datang ke sini untuk apa. Aku tahu engkau ini datang ke sini itu untuk apa ya Rasulullah. Tolong jangan ceraikan aku. Tolong jangan ceraikan aku. Dulu, sebelum aku menikah denganmu,
Ini perhatikan ibu-ibu, ini penting sekali di perkataan Saudah. Dulu sebelum aku menikah denganmu, aku sudah tidak ada niatan untuk menikah lagi, karena aku sudah tua. Aku nggak ada niatan untuk menikah lagi. Tapi pada saat engkau datang, aku hanya berharap bahwa ketika aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku bangkit sebagai istrimu ya Rasulullah. Nah, itu ya. Aku tidak mengharapkan apapun, aku tidak mengharapkan sebuah cinta, aku tidak mengharapkan sebuah belayan, aku tidak mengharapkan sebuah apapun. Tapi aku hanya berharap ketika aku meninggal dan aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku ditunjuk atau aku dianggap oleh Allah sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang ibu-ibu sekalian, kita lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kehidupan itu sama seperti kita. Tadi kita sudah belajar Rasulullah itu pernah punya hutang. Rasulullah itu pernah menggadaikan pakaian baju besinya. Rasulullah pernah bermasalah atau pernah ada dinamika dalam rumah tangganya. Bahkan Rasulullah pernah terbesit untuk menceraikan istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selain di dalam rumah tangga beliau, Rasulullah juga pernah pada saat di Madinah, pada saat pembangunan Masjid Nabawi, Rasulullah bukan sekedar orang yang hanya melihat saja, melihat para sahabat membangun Masjid Nabawi. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengambil batu-batu untuk dibangun di Masjid Nabawi. Rasulullah ikut mengangkat dan Rasulullah ikut membangun Masjid Nabawi tadi. Sehingga Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat Nabi yang paling muda umurnya, itu tidak tega dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, engkau tidak pantas untuk melakukan hal ini. Engkau adalah Rasul kami, engkau itu adalah pemimpin kami. Tapi begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika di Madinah, kalau ibu-ibu pernah lihat peta Madinah zaman dulu, Masjid Nabawi itu terletak di tengah-tengah kota Madinah. Masjid Nabawi itu terletak di tengah-tengah kota Madinah. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia memiliki kesempatan untuk berada di real estate atau berada di tempat mewahnya mewahnya di Madinah, di Khaybar misalkan. Khaybar itu tempatnya orang-orang Yahudi. Tapi di sana itu adalah perkampungan yang sangat subur dan yang sangat mewah. Rasulullah bisa tinggal di sana. Rasulullah bisa tinggal di wilayah-wilayah yang begitu mewah untuk kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah memilih untuk di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah memilih untuk berada di tengah para sahabatnya. Rasulullah memilih untuk selalu dekat dengan sahabatnya. Agar ketika sahabatnya membutuhkan sesuatu, sahabat tadi berdatang pada Rasulullah, Rasulullah aku butuh sesuatu ini. Rasulullah mencarikan untuk menyelesaikan kehidupan para sahabatnya di sana. Siapa yang lebih peduli terhadap diri manusia kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana Rasulullah bersama anak-anak? Ada satu kisah di mana ketika Rasulullah di dalam satu perjamuan ya, ada makan-makan bareng, lalu beliau bersama orang-orang tua. Di samping beliau itu ada anak kecil. Ya seumuran Nada lah ya. Enggak lebih besar dikit lah daripada Nada lah ya. Anak masih kecil. Seumuran siapa namanya? Najwa. Seumuran Najwa. Ya seumuran Najwa. Lalu Rasulullah dihidangkan air putih terlebih dahulu. Ya, dihidangkan air putih sebelum dihidangkan kepada Rasulullah, dihidangkan terlebih dahulu kepada anak kecil tadi. Rasulullah melihat orang-orang tua. Orang-orang tua itu kan tenggorokannya itu kan gampang kering ya. Sehingga dia lebih butuh air putih daripada mungkin anak-anak. Rasulullah minta sama anak kecil tadi. Boleh nggak? Ya, boleh nggak? Aku kasih air ini ke mereka. Maksudnya air ini itu aku kasih ke orang-orang tua tadi. Apa kata anak tadi? Anak tadi enggak, aku nggak mau. Ini adalah air aku gitu. Itu adalah air aku di sana. Ibaratnya kalau misalkan lagi di ruang tamu gitu ibu-ibu ya, kita ada anak kecil atau anak kita ya lagi bawa permen misalkan atau lagi bawa roti gitu, terus habis itu kita nyuruh anaknya, ayo dong bagi ke tamu di sana. Terus anak bilang, enggak ini punya aku kok. Itu kan aku nggak mau bagi-bagi lah sama mereka di situ. Gitu. Rasulullah minta tolong kepada anak tadi, boleh nggak aku kasih air ini itu ke orang tua tadi? Anak tadi bilang enggak, aku nggak mau. Lalu apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Oh ya udah kalau kayak gitu minumlah. Kalau kita coba Bu perhatikan ya,
Kalau kita tuh gimana? Kalau misalkan ada anak kita punya tamu ya, tamu kita apalagi tamu yang sedang kita hormati gitu ya. Terus tiba-tiba anak kita datang ya, anak kita datang lagi bawa makanan di sana, lagi makan sendiri enak. Lalu kita biasanya nyuruh anak tadi, ayo lo bagi sama tamumu di situ. Atau misalkan ada anak kecil lagi di situ ya, coba bagi sama dia gitu kan. Kamu jangan makan sendiri. Kalau toh misalkan anak kita itu bilang enggak, ini punya aku di situ. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu apa? Nggak boleh pelit ya nggak boleh pelit ya, harus dibagi loh makanannya. Siapa yang ngajarin ya? Siapa yang ngajarin pelit-pelit kayak gitu? Ya, kita sering kayak gitu ya. Tapi Rasulullah nggak melakukan hal itu. Dalam riset itu disebutkan, Bu, bahwa seorang anak ketika dia itu memiliki makanan atau memiliki sesuatu yang dia dipaksa oleh orang tuanya untuk membagi makanan yang dia kasih, itu secara riset akan menghancurkan independensi anak tadi. Karena ketika anak tadi itu dia punya air tadi ya, ini punya aku gitu. Terus orang tuanya, kamu harus bagi gitu ya. Lalu akhirnya anaknya tadi itu ngasih dengan keadaan terpaksa. Itu mengakibatkan sang anak itu kehilangan independensi dan akibatnya anak tadi itu mengalami atau menjadi anak yang nggak enakan. Anaknya jadi nggak enakan di situ. Disuruh melakukan ini, ya udah gitu kan. Disuruh kayak gini, udah. Karena dia merasa dia sedang menjaga independensi dia. Dia sedang menjaga sikap dia. Ya, dia sedang menjaga sikap dia. Ini punya aku gitu loh. Ini punya aku. Tapi saat kita paksa dia untuk bagi di situ, dia merasa bahwa kekuatan dia itu nggak lebih kuat daripada orang tuanya. Ya sudahlah, dikasih di situ. Akibatnya apa? Mental dia menjadi lemah dan mental dia itu menjadi anak yang tidak enakan. Ya, disuruh ini mau, disuruh itu terus mau, disuruh ini terus mau terus dan lain sebagainya. Sampai disuruh maksiat pun juga mau. Karena merasa tidak enak, karena aku nggak enak lah, ya gitu. Kalau misalkan di dalam dunia pemerintahan ya, atau misalkan dalam dunia perkantoran gitu kan, ada sogok menyogok itu kan salah satu sebabnya itu adalah karena nggak enakan. Aku nggak enak kalau nggak bantu dia gitu kan ya. Atau misalkan lagi mau bangun jalan gitu ya, atau lagi apa namanya lagi bangun jalan, lalu disogok gitu kan. Lalu disogok di sana. Dia bilangnya, ya aku nggak enak, masa nggak mau aku bantu sih gitu kan ya. Atau misalkan lagi ada transaksi yang tidak baik di situ, tapi dia bantu karena merasa tidak enak karena ini adalah sahabatnya sendiri gitu. Karena dia adalah saudaranya sendiri. Merasa ketidakenakan itu karena independensinya itu sudah hancur. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan ibu-ibu ya. Ada pertanyaan, ya Ustaz kalau kayak gitu berarti membiarkan anak kita itu pelit kan gitu. Nah, membiarkan anak kita itu pelit. Nah, mendidik ya agar tidak pelit itu bukan dalam posisi itu. Jadi dalam posisi lain yang dimana anak tadi itu ada. Jadi kalau dalam psikologi anak gue ya, ini kalau kita bicara psikologi dikit ya. Dalam psikologi anak itu tidak selamanya dia itu pelit. Dalam arti gini, dia itu pelit atau tidak itu tergantung bagaimana orang tua mendidiknya. Maka kalau misalkan konteksnya kayak tadi, misalkan anak tadi lagi memiliki independensi bahwa oh ini adalah punya saya gitu kan ya, itu memang nggak boleh dihancurkan. Tapi di waktu lain, saat dia itu sedang santai, sedang nyantai di situ ya, terus tiba-tiba ada orang yang lagi butuhkan, maka anak tadi dikasih uang, nak kamu kasih ke dia, gitu kan ya. Dia lagi butuh di situ. Atau misalkan di Masjid Uswatun Hasanah gitu kan ya, lagi ada santunan di situ, ada satu orang yang ekonominya bagus, lalu kasih kepada anaknya, nak coba ikut nyumbang di Masjid Uswatun Hasanah di sana. Itu akan meningkatkan rasa dermawan bagi anak tadi di situ. Dan anak tadi merasa bahwa ya dia akan menjadi sosok yang dermawan ya tanpa mengurangi independensi dia yang dihancurkan tadi itu dengan orang tuanya di situ. Jadi kalau misalkan anak itu masih punya sikap, itu jangan dihancurkan. Biarkan saja. Ya biarkan saja di situ. Biarkan saja di sana. Untuk mengajari dia dermawan, mengajari dia agar tidak pelit itu di waktu lain. Ya, itu di waktu lain atau misalkan lagi ada tamu, sebelum anak tadi megang kuenya, itu udah dari awal dikasih dulu anaknya, nak ini buat kamu. Ya, enak ini buat kamu, ini buat tamumu, coba deh kasih di situ di sana ya. Nggak boleh jadi orang yang pelit di sana. Nah, itu salah satu bentuk ya Bu ya, salah satu bentuk yang pernah saya pelajari di situ ya. Mohon maaf, khawatir saya terlalu menceramahi ya. Tapi itulah, itu yang diajarkan Rasulullah SAW bagaimana anak itu betul-betul bisa dijaga. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum.
Siapa sih yang lebih banyak berkorban dalam kehidupan kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling banyak berkorban untuk kita semua, Bu. Beliau yang paling banyak menangis, beliau yang paling banyak berkucur air matanya, beliau yang paling banyak berkucur keringatnya untuk kemaslahatan Islam, Bu. Dan semuanya tujuannya itu adalah untuk umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua hartanya itu diberikan untuk umatnya. Bahkan nyawa beliau, pemikiran beliau itu diberikan seluruhnya untuk keselamatan umat ini. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baperan, bu, kayak kita, gitu. Kalau Rasulullah itu baperan kayak kita, mungkin Islam itu nggak akan nyampe di Indonesia, bu. Mungkin kita ini bukan Muslim sekarang. Kalau Rasulullah itu baperan, dakwah itu nggak bakalan bisa luas di sana. Tapi Rasulullah itu nggak kayak kita, bu, yang dikit-dikit itu baperan gitu kan, ya. Teman kajiannya nyinggung kita dikit, udah aku nggak mau kajian lagi di situ. Oh banyak, gitu ya. Wah, ustadznya nyindir terus ini kan ya. Ustadznya nggak bagus jelasinnya, udahlah aku nggak mau kajian lagi lah, mending ngapain gitu kayak di rumah, nggak usah kajian lah. Rasulullah tuh nggak baperan kayak kita, bu. Dalam urusan dakwah, apakah Rasulullah nggak pernah dikhianati? Pernah. Ya, Rasulullah pernah. Beberapa kali dikhianati oleh orang-orang munafik pada saat perang Uhud. Ya. Rasulullah udah maju untuk menyerang kaum kafir Quraisy di situ, orang-orang munafik langsung mundur di sana, melihat bahwa Muhammad nggak mungkin bisa menang di situ, mundur di sana. Pada saat perang pada saat perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikhianati juga oleh orang-orang munafik, ya, dikhianati juga oleh orang-orang munafik. Yang awalnya orang munafik itu hendak membantu Rasulullah, tapi ternyata mereka juga tidak membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada saat di dalam surat Al-Ahzab itu, mayoritas ayat yang membahas tentang perang Ahzab atau perang Khandaq, mayoritas pembahasannya itu mengenai orang munafik. Ini tanda bahwa sesungguhnya Rasulullah pun juga pernah dikhianati. Rasulullah SAW juga pernah berat di dalam berperang. Rasulullah nggak kayak kita yang terkadang itu mundur pada saat sudah di medan perang. Kalau kita itu sudah dihadapkan dengan problem kehidupan yang begitu luar biasa sulitnya, kita kan biasanya mundur, nggak mau menyelesaikan masalah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Ya. Rasulullah itu adalah sosok yang paling berkorban, dan yang Rasulullah adalah sosok yang begitu tidak pernah menyerahlah dalam kehidupannya untuk menyelamatkan umatnya. Pada saat Rasulullah kemana? Pada saat Rasulullah SAW itu ke Taif, Rasul itu tujuan ke Taif itu adalah untuk menyelamatkan dakwah. Rasul tujuannya itu adalah untuk menyelamatkan umatnya. Sehingga meminta bala bantuan dari orang-orang Taif untuk membantu umatnya yang ditekan habis di Mekah. Maka ternyata orang-orang Taif tidak menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka melempar batu, melempar kotoran, melempar segala-galanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka di sana. Tapi apakah Rasulullah SAW itu baper dan nggak mau ngurusin umatnya lagi? Bilang sama Allah, ya Allah, aku udah nggak sanggup lagi ya Allah, udahlah aku nggak mau dakwah lagi di situ. Rasulullah nggak seperti itu. Karena tahu urusan Rasulullah itu bukan sedang berurusan dengan umatnya, tapi Rasulullah sedang berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini ibu-ibu ya, kita itu menjadi dendaman, kita itu menjadi baper, karena kita itu didikte dengan sosial, bu. Ya. Kita itu didikte dengan sosial. Kalau kita itu didikte sama Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, kita ini nggak gampang baperan, bu. Saya kasih contoh misalkan, kenapa kita melakukan artinya berbakti kepada orang tua? Kenapa kita bersedekah? Kenapa kita ngaji ini? Ya ngaji ini. Itu semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan berpikir kenapa saya ngaji karena Allah yang nyuruh. Ya, saya ini bersedekah karena Allah yang nyuruh. Saya berbuat baik kepada orang lain karena Allah yang nyuruh. Kalau kita orientasinya adalah karena Allah yang mendikte kita, Allah yang menyuruh kita nggak baperan di situ, bu. Tapi selama ini kita itu kan merasa bahwa kita itu didikte oleh sosial. Saya berbuat baik kepada Bang Jess karena Bang Jess itu berbuat baik sama saya. Itu kan karena sosial.
Saya ngaji di sini karena jamaahnya banyak. Ya, saya ikut ngaji di Masjid Uswatun Hasanah karena jamaahnya banyak. Saya ngaji di tempat A karena jamaahnya baik-baik di situ. Saya sholatnya di masjid A karena masjidnya bagus di sana. Ya. Kita itu kan sering kali dihadapkan dengan hal itu. Akibatnya apa? Misalkan tadi ya, saya berbuat baik karena Bang Jess berbuat baik kepada saya. Maka kalau suatu saat Bang Jess itu tidak baik lagi sama saya, apakah saya berbuat baik sama dia? Belum tentu. Jamaah Masjid Uswatun Hasanah, jamaahnya rame kajiannya. Dan kita ikut kajian karena jamaahnya banyak. Kalau tiba-tiba jamaah Masjid Uswatun Hasanah pada pergi semua misalkan, tinggal kita sendirian, kita mau kajian atau enggak? Belum tentu. Kita ngaji di Masjid Uswatun Hasanah karena misalkan masjidnya bagus misalkan. Karena masjidnya bagus, nyaman gitu ya, nyaman sekali masjidnya. Lalu misalkan tiba-tiba Masjid Uswatun Hasanah itu waliyadzubillah kena musibah. Kena musibah misalkan. Tidak jadi sebagus dulu lagi. Kita mau ngaji lagi di Masjid Uswatun Hasanah atau tidak? Belum tentu. Karena yang menjadi problem kita itu stres karena kita menggantungkan kebahagiaan kita. Kita berbuat baik karena ada orang lain, karena ada sosok lain yang berbuat baik kepada kita. Saya baik karena Bang Jess baik, ya. Ya. Saya ikut kajian di Uswatun Hasanah karena jamaahnya banyak. Ya. Kalau kita menggantungkannya kepada itu semua, Bu, satu kita nggak bakalan bisa ikhlas, yang kedua kita bakal kecewa terus. Kita bakalan kecewa. Tapi kalau kita berorientasi saya berbuat kepada Bang Jess, saya berbuat baik kepada Bang Jess karena Allah yang menyuruh saya berbuat baik kepada beliau. Saya ikut ngaji di Uswatun Hasanah karena Allah yang memerintahkan saya untuk ngaji. Ya. Saya berbuat baik kepada orang tua saya bukan karena orang tua saya baik sama saya, tapi karena Allah yang nyuruh saya berbuat baik sama orang tua saya akan berbuat baik kepada orang tua saya. Jadi, kalau misalkan saya orientasinya tadi kayak gitu, saya berbuat baik kepada Bang Jess karena Allah yang nyuruh saya, maka mau Bang Jess itu baik atau buruk, saya tetap akan berbuat baik kepada dia. Karena Allah yang nyuruh saya. Bukan karena Bang Jess baik sama saya. Gitu ya. Saya ngaji di Uswatun Hasanah karena Allah yang memerintahkan. Ya, karena Allah yang memerintahkan, maka mau Masjid Uswatun Hasanah itu gak ada jamaahnya sama sekali, atau jamaah cuma sedikit, saya akan tetap ngaji. Kenapa? Karena yang nyuruh saya untuk ngaji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berbuat baik kepada orang tua saya, karena Allah yang nyuruh di situ, maka mau orang tua saya buruk, mau orang tua saya itu baik, mau orang tua saya itu bandar narkoba, mau orang tua saya itu rajin homer, rajin judi, mau haram model apapun, saya nggak peduli. Itu urusan orang tua saya. Yang terpenting adalah saya harus berbakti kepada orang tua saya. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh di situ. Jadi tingkat stres kita itu berkurang. Tingkat keletihan kita itu berkurang. Kita itu kan sering mengeluhkan sesuatu. Karena kita itu merasa bahwa kita itu punya sumbangsih bagi orang lain di sana. Saya berbuat baik kepada Bang Jess ya karena dan tiba-tiba Bang Jess itu tidak berbuat baik kepada saya, kita kan marah-marah, dia udah dibaik-baikin, masa juga nggak peduli sama saya sih gitu kan. Dia udah dibantu, lihat tuh sekarang jadi orang kaya. Dulu waktu miskin, kita yang bantu-bantuin dia. Ya, giliran udah kaya dia nggak peduli sama kita. Gitu. Itu adalah akibat. Ya, kita stres, kita ngeluh seperti itu. Karena kita berbuat sesuatu karena bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hanya sekedar ingin membantu dia saja, bukan karena Allah yang nyuruh kita gitu. Akhirnya ketika orientasi orang lain itu berubah, maka kita pun juga ikut tersiksa juga, ibu-ibu sekalian. Maka itulah kenapa kita harus memiliki satu kiblat, yaitu Rasulullah SAW. Kita memiliki satu pedoman, yaitu Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah itu yang paling berhak untuk kita gantungkan. Yang paling berhak untuk kita jadikan sebagai pedoman itu adalah Rasulullah, karena Rasulullah nggak pernah mengecewakan kita. Allah itu nggak pernah mengecewakan kita, ibu-ibu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengecewakan kita, itu sebetulnya karena memang problem dalam diri kita saja melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak akan pernah mengecewakan kita di situ. Siapa yang lebih tersiksa daripada selain Rasulullah SAW? Pada saat di Mekah, ibu-ibu sekalian, Rasulullah itu mengalami cobaan yang begitu berat, ya. Saat Rasulullah itu dakwah pertama, itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, ibu-ibu.
Dakwah secara sembunyi-sembunyi itu minta kepada para sahabat untuk datang di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi pertama-tama orang-orang yang pertama kali masuk Islam di situ ada Khadijah, ada Abu Bakar, ada Ali di sana, ya. Yang awal-awal masuk Islam di sana itu ditaruh oleh Rasulullah SAW di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Gunanya itu adalah untuk belajar di situ, untuk ngaji. Rasulullah yang ngajar ngaji di sana, ngajar bagaimana baca tulis itu seperti apa, ya, ngajar tentang bagaimana menjadi orang yang terbaik itu seperti apa. Rasulullah itu ngajarnya itu, Bu, ya, itu nggak seperti tablik akbar sekarang, nggak seperti itu. Rasulullah itu datang ke rumah-rumah, Rasulullah itu mengumpulkan para sahabatnya untuk ngaji bareng bersama beliau. Rasulullah itu ngumpulnya di masjid. Untuk itulah kenapa saat Rasulullah selesai sholat jamaah, sunnah Rasul itu kan imam itu harus madhep ke jamaah. Jadi kalau misalkan habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, imam itu disunahkan untuk menghadap jamaahnya. Ya, disunahkan untuk menghadap jamaahnya. Itu yang dilakukan Rasulullah. Kenapa? Karena biasanya Rasulullah ketika selesai sholat, Rasulullah melihat sahabatnya di situ. Ada yang hadir atau enggak, ada yang enggak hadir atau siapa. Oh ternyata ada satu yang enggak hadir, ditanya sama Rasulullah, di mana dia? Oh dia lagi sakit di situ. Kalau ada yang sakit, dijenguk sama Rasulullah SAW. Oh yang lain ada di mana di situ? Oh sekarang dia tuh lagi sibuk sama kerjaannya di situ. Oke, ditegur sama Rasulullah SAW. Maka dakwah Rasul itu adalah dakwah door to door dan dakwah yang sifatnya itu kecil. Gitu. Nggak langsung dalam tablik akbar yang begitu besar, tidak. Sampai pada saat Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat di sana. Itu adalah awal perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memulai dakwah secara terang-benerang. Secara terang-terangan di situ. Mulailah Rasulullah keluar dari rumahnya dakwah di depan Ka'bah. Mulailah Rasulullah SAW sudah menunjukkan dirinya untuk mengajak orang-orang kafir yang ada di sana. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah pada saat itu naik ke Bukit Sofa. Naik ke Bukit Sofa dan Rasulullah bilang kepada para sahabat, para orang-orang yang hadir pada saat tadi, wahai Bani Fihr, wahai Bani Umayyah, ya, wahai bani-bani yang lainnya. Setiap kabilah disebut satu-satu oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan Rasulullah mengajak agar mereka itu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ini semua, Bu? Pertama, Rasulullah memanggil semua kabilah-kabilah tadi, memanggil namanya satu persatu, itu untuk mengajarkan kepada kita semua bagaimana panggilan kasih sayang itu. Bagaimana panggilan kasih sayang? Seorang anak ketika bicara sama orang tuanya, misalkan ya, coba bandingkan Bu ya. Misalkan anak datang ke rumah habis dari sekolah, dia misalkan anaknya itu namanya Ferry lah misalkan ya. Misalkan anaknya namanya Ferry gitu kan. Dia pulang ke rumah, bertemu sama ibunya, dia cerita, "Ma, aku tadi diajar sama Ustadz Jais misalkan. Aku diajar sama Ustadz Jais misalkan." Coba perhatikan narasinya Bu ya. Ferry bilang, "Ma, aku tadi belajar sama Ustadz Jais misalkan." Tapi Ferry ya, atau narasi lain bilang kayak gini, "Ma, Ferry tadi habis belajar sama Ustadz Jais." Lebih lembut yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kenapa yang kedua? Karena menyebutkan nama dirinya, kan gitu, ya? Karena menyebutkan nama dirinya. Atau misalkan yang lain, ya. Insya Allah. Banyak sponsor ya di sini ya, luar biasa. Insya Allah. Atau misalkan gini, ada orang tua, atau misalkan ibunya Ferry tadi bilang sama Ferry, kamu beliin mama telur seperempat gitu kan. Sama ibu tadi bilang, Ferry belikan mama telur seperempat. Lebih mengena bagi anak itu yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Karena apa? Karena namanya disebut di situ. Ya karena namanya disebut. Maka ini menjadi pendidikan
bagi para orang tua atau bagi para siapapun, bahwa kita untuk membiasakan menggunakan atau menyebut nama dibanding menggunakan kata ganti kamu, dia, saya, aku di situ. Ketika menggunakan kata aku, menggunakan saya, menggunakan kamu, menggunakan kalian, boleh atau enggak? Boleh di situ. Tapi saat menyebutkan misalkan ya Izzuddin hari ini lagi pergi lagi ke Uswatun Hasanah gitu kan ya. Mi, tadi Izzuddin pergi ke Masjid Uswatun Hasanah gitu kan. Sama Mi, aku tadi habis pergi ke Uswatun Hasanah. Kan beda. Satu menyebutkan nama saya, satu lagi menggunakan kata aku di situ. Pasti berbeda. Jadi pesan akan mudah tersampaikan ketika kita itu menyebut nama atau menyebut nama seseorang di situ. Atau kita menyebut nama diri kita sendiri dengan nama kita, itu akan lebih menyentuh. Untuk itulah kenapa Rasulullah menggunakan tadi, menyebut nama kabilah-kabilahnya. Rasulullah nggak bilang, wahai kalian semua, ikutilah ke aku semua, ikutilah aku. Itu nggak akan mengena. Tapi Rasulullah menyebutkan, wahai Bani Umayyah, wahai Bani Fihr, wahai Bani Makhzum, wahai Bani itu. Semua didikte oleh Rasulullah SAW. Agar apa? Agar pesan itu lebih mengena kepada mereka semua. Tapi ternyata apa jawaban dari Abu Lahab? Abu Lahab tadi menghina Rasulullah SAW dan memerintahkan agar Rasulullah diam di situ dan jangan mengajak orang-orang Quraisy itu untuk masuk ke dalam Islam. Satu. Yang kedua, ada lagi penyiksaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Itu tadi ada penyiksaan sosial, Bu. Ada namanya Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Itu salah satu dari orang-orang kafir Quraisy yang benci sama Rasulullah SAW. Beliau itu pernah mengumpulkan semua orang-orang kafir, dikumpulkan dalam satu forum untuk membuat suatu kesepakatan. Kira-kira Rasulullah ini mau kita ejek dengan ejekan apa? Maka Al-Walid bilang kepada mereka semua, gimana kalau kita membuat atau mengejek Rasulullah dengan sebutan yang tidak baik, dengan ejekan yang tidak baik. Misalkan ada yang bilang, gimana kalau kita bilang Rasulullah itu adalah dukun? Al-Walid mengatakan, Al-Walid bin Mughirah sebagai pemimpinnya saat itu bilang, jangan. Karena aku tahu dukun itu gimana. Rasulullah itu nggak sama seperti dukun. Muhammad itu nggak sama seperti dukun. Ya. Kalau kita bilang Muhammad itu dukun, nanti kita akan diejek sama orang lain. Ya. Mana Muhammad itu nggak kayak dukun, kok kita bilang dukun, kan gitu. Lalu ada yang bilang, kalau gitu, bilang aja kalau Muhammad itu adalah penyair. Ya, karena penyair itu di zaman Rasulullah itu konotasinya itu agak negatif, Bu. Karena biasanya penyair-penyair itu mereka di dekat sungai, ya merenung gitu ya, merenung di situ mikirin apa ya, kira-kira aku mau bersyair apa ya gitu. Jadi sukanya itu berada di sungai-sungai di sana ya, mereka duduk nyantai, nggak ngapa-ngapain sepanjang hari itu di hadapan sungai tadi. Cuma ngayal mikirin kira-kira ini aku mau bersyair dengan kata-kata apa di sana. Ibaratlah kalau sekarang ada orang itu yang doyan mancing gitu kan ya. Mancing gitu kan ya. Enggak tahu apa kerja enggak gitu kan ya. Bismillah pokoknya mancing, dapat alhamdulillah, enggak dapat ya udah gitu kan ya, minimal udah mancing di situ. Ya saya nggak bilang mancing itu haram, Bu ya. Enggak. Mancing itu boleh, salah. Tapi kalau misalkan mancing mengakibatkan lupa sama Allah gitu ya, terlalu mendalami dunia mancing tadi yang akibatnya dia lupa sama banyak kegiatan di sana. Nah, maka itu bisa jadi haram. Haramnya itu bukan karena mancingnya, tapi karena menjadikan satu perbuatan tadi menjadi sia-sia di situ. Ya sama kayak misalkan orang main HP di situ kan ya, main Mobile Legend, dia lupa sama Allah, nah itu udah jadi haram, bukan karena Mobile Legend-nya, tapi karena kesia-siaan perbuatan tadi. Atau karena orang tadi lupa sama Allah Subhanahu wa taala akibat Mobile Legend tadi. Nah, orang-orang penyair itu zaman Rasulullah tuh kayak gitu. Nongkrong aja kayak hidupnya. Nggak kerja, nggak apa, pokoknya nongkrong di situ. Nongkrong ada kopi gitu ya. Sendirian mikir. Ya, kalau ada orang Tegal sama Brebes di sini. Ya, saya orang Brebes gitu kan ya. Kalau bahasanya itu dopok gitu kan ya. Ya dopok itu maksudnya kopi gitu ya. Kopi nyantai ya. Membahas yang aneh-aneh gitu kan, bahas konspirasi lah, bahas macam-macam. Nah,
Yang jelas orang-orang bilang sama Al-Walid bin Al-Mughirah, gimana kalau kita katakan Muhammad itu adalah penyair? Allah bilang, enggak, jangan. Kalau dibilang penyair, Muhammad itu enggak sama seperti penyair. Penyair itu pengangguran yang enggak ada kerjaannya, cuma kerjaan yang ngayal dan lain-lain, halu lah ya kalau bahasa sekarang. Itu kerjaan penyair. Rasulullah itu produktif, orangnya luar biasa, amanah, macam-macam. Sampai akhirnya mereka bingung. Ya, mereka bingung untuk membuat perbandingan kepada Rasulullah. Sampai akhirnya Al-Walid bin Mughirah, ya udahlah kalau nggak ada yang lain kita terpaksa bilang Muhammad itu adalah penyihir lah. Muhammad itu adalah dukun. Udah. Itu aja karena nggak ketemu sifat yang jelek yang mau disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mulai saat itu orang-orang bilang kalau Muhammad itu dukun, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu ya dukun dan lain-lain di situ. Tapi apakah banyak orang percaya? Enggak. Orang nggak percaya. Kenapa orang itu tidak percaya? Karena Rasulullah itu berbeda dengan dukun, Rasulullah itu berbeda dengan penyair. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil, Ibu-ibu? Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bahwa satu, kita itu kan nggak suka dibanding-bandingkan, Bu ya. Maksudnya meskipun kita itu dibandingkan dengan orang yang baik ya, kita kan nggak mau. Coba kalau misalkan ada suami ibu gitu kan ya bilang, suami ibu bilang ya, wah itu apa namanya ustadzah ini luar biasa ya, pinter ya gitu kan ya. Tersinggung kan kita gitu kan ya. Ya tersinggung karena kamu banding-bandingin aku sama ustadzah tadi gitu kan ya. Iya Bang Jess, kalau misalkan dibanding-bandingin sama orang lain kan nggak suka gitu kan ya. Sekalipun perbandingannya itu bagus gitu loh. Sekalipun perbandingannya bagus. Ya kalau perbandingannya lebih rendah daripada kita ya, kamu itu kok kayak bandar narkoba ya. Nah itu kan nggak enak di situ kan. Tapi kalau perbandingannya bagus, kita tuh kan kadang nggak suka juga di situ. Nah, tapi Rasulullah itu sampai nggak punya bandingan. Rasulullah itu sampai nggak punya bandingan. Tandanya apa? Berarti, Bu, artinya kita ini harus punya ciri khas dalam diri kita yang membuat kita itu berbeda daripada orang lain. Kita harus punya ciri khas di sana, Bu. Sehingga orang lain itu tidak punya waktu untuk membandingkan kita, dan ketika mau membandingkan kita kebingungan, kita mau dibandingin dengan siapa di situ. Mau dibilang orang yang jelek, ya ternyata dia yang paling rapi di sana. Mau dibilang orang yang nggak pinter tapi rajin kajian gitu. Jadi kita sampai mereka pun kebingungan untuk membandingkan Rasul dengan siapa, itu yang harus kita lakukan, Bu. Jadi kita harus kalau zaman orang sekarang itu kita harus menjadi diri sendiri. Nah gitu. Meskipun saya nggak begitu sepakat ya dengan perkataan kita harus menjadi diri sendiri, saya nggak begitu sepakat ya. Kalau dirinya sendiri itu jelek, buat apa dipertahanin gitu loh? Iya kan, menjadi diri sendiri gitu kan. Itu perkataan yang menipu kalau saya bilang gitu. Ya menjadi diri sendiri tapi yang baik gitu. Nah, itu harus ada tambahannya. Kalau misalkan menjadi diri sendiri gitu doang berhenti, berarti kan ada kemungkinan baik atau ada kemungkinan buruk. Orang yang doyan minum khamr gitu kan ditanyain, "Kenapa kamu minum khamr?" "Saya itu ingin menjadi diri saya sendiri," gitu kan ya. "Saya itu adalah pemabuk," ya udah gitu kan ya. Enggak bisa. Nah, satu, Bu. Tadi ya, bahwa kita itu harus punya yang namanya pembeda dengan orang lain. Carilah ibadah-ibadah khusus dalam diri kita. Kalau semua orang itu rajin kajian, Bu, kita tetap rajin kajian, tapi ibadah atau amaliyah kita harus lebih kuat daripada yang lain. Kalau orang-orang misalkan cuma rajin sholat 5 waktu, kalau kayak gitu saya harus tambah tahajud. Kalau misalkan semua orang itu puasa Senin Kemis, saya nggak cukup puasa Senin Kemis, saya harus sama puasa Ayyamul Bid. Ada orang rajin puasa Senin Kemis sama puasa Ayyamul Bid, saya nggak cukup dengan itu, saya mau puasa Daud di situ. Jadi harus ada pembeda. Yang pembeda tadi itu menjadikan orang lain itu nggak sibuk dengan kekurangan kita, tapi justru sibuk dengan kebaikan kita. Itu satu. Terus yang kedua, ini penting banget, Bu ya. Kalau kita masih dalam koridor kebenaran nih, dan semua orang itu benci banget sama kita. Misalkan nih, kita rajin ngaji di Masjid Uswatun Hasanah. Terus tiba-tiba teman-teman kita, saudara-saudara kita bilang, kamu itu ngapain sih ngaji-ngaji terus di sana? Ya kan? Nggak ada gunanya lah di pengajian di situ kan, kayak kata ibu sana gitu kan, katanya pengajian itu nggak ada gunanya lah di situ. Dia nggak tahu, nggak pernah ikut kajian soalnya gitu kan. Nggak pernah datang ke Uswatun Hasanah di situ. Saya pengen banget ketemu beliau gitu kan. Kasih tahu loh, ini loh ibu-ibu yang sebenarnya gitu kan. Itu. Coba kalau misalkan bukan karena perempuan itu, Bu ya.
Perempuan itu dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan tekanan kepada laki-laki, Bu. Iya, beneran. Ini sekalipun saya ini apa namanya? Saya ini tahu karena dapat curhatan dari bapak-bapak, Bu. Iya, beneran. Saya tuh kayak gini tuh karena dapat curhatan dari bapak-bapak. Ada bapak-bapak itu bilang kayak gini, Ustadz, saya itu Ustadz gitu kan ya. Saya itu Ustadz, kok lagi naik mobil gitu ya. Saya lagi ngeliat map ini. Mapnya itu antara ke lurus sama lurus dikit ini Ustadz. Yang megang HP-nya itu istri saya Ustadz. Saya waktu ngeliat ini lurus Ustadz. Tapi kata istri saya itu belok kiri gitu kan ya. Akhirnya saya bilang enggak ini lurus gitu kan ya. Enggak ini belok kiri maksudnya. Akhirnya saya belok kiri lah di sana Ustadz. Dan ternyata nyasar. Itu nyasar. Satu ada yang curhat saya kayak gitu. Satu nih Bu. Ya. Ada curhatan lain Bu. Ustadz kenapa Ustadz ya? Kalau saya itu lagi jalan di mall gitu Ustaz. Saya nanya sama istri saya, mau makan di mana terserah. Saya makan di sana terserah gitu kan ya. Terserah gitu. Oke, habis itu saya menentukan makan di restoran A gitu kan ya. Nggak mau gitu kan ya, nggak mau. Nah, terus habis itu istri saya meminta saya untuk pergi ke tempat lain di sana. Dan saya itu nggak protes, Ustadz. Kenapa istri itu gampang banget mengatakan tidak, sedangkan kita sebagai seorang suami itu nurut aja sama istri gitu kan ya? Nah, nurut aja sama istri gitu. Curhatan kedua, curhatan ketiga, gitu. Ada banyak ya curhat sama saya gitu, Bu. Saya juga bingung gitu jawabnya gimana. Lalu waktu saya baca beberapa surat itu akhirnya saya tahu gitu kan ya, kenapa kayak gitu. Waktu itu pernah ada satu apa namanya, ada satu orang apa kawan saya itu baru nikah, ya. Dia itu kerjaannya itu kalau nongkrong, Bu, itu sampai jam 3 sampai jam 4 gitu. Sampai subuh itu nongkrong, malam itu tidur terus. Apa malam itu nggak pernah tidur. Tapi waktu dia awalnya udah nikah gitu kan ya, dia awalnya sudah nikah itu temennya dia itu bilang sama kita gitu kan, bilang kayak gini, pakai bahasa Jawa itu kan, lihatin aja. Dia ini kalau udah dibisikin sama istrinya, kan pulangnya cepet nanti. Kan pulangnya cepet nanti gitu ya. Dia kalau dibisikin sama istrinya kan pulangnya cepet. Beneran Bu, jam 10 tuh pulang dia gitu kan. Gak sampai jam 3 sebenarnya. Ya 3 aja lah, curhatan masih banyak sebenarnya Bu ya. Sebenarnya masih banyak gitu kan ya. Nah, oh gitu ya. Rata-rata kayak gitu ya. Nah, saya akhirnya itu Bu. Nah, saya akhirnya itu berpikir gitu ya. Dari pertanyaan tadi karena saking banyaknya Bu ya. Akhirnya saya berpikir kenapa kok bisa kayak gitu. Saya akhirnya baca beberapa surat yang berkaitan dengan antara laki-laki dan perempuan di sana. Ya. Kalau dalam konotasi jeleknya Bu ya, ini tuh bukan apa namanya, bukan ingin merendahkan, bukan. Ini saya ambil contoh, salah satu contoh meskipun contohnya kurang begitu baik. Misalkan contoh itu adalah Abu Lahab sama istrinya. Istrinya itu kan disebut sebagai hammalatal hatab, yaitu yang membawa kayu bakar. Yang kerjanya itu ngomporin Abu Lahab agar Abu Lahab itu semangat untuk menghina Rasulullah. Kayak gitu. Menghina Rasulullah. Jadi Abu Lahab itu dalam hatinya itu masih punya kecintaan kepada Rasulullah karena dia keponakannya sendiri. Nggak tega di sana. Tapi karena istrinya tadi yang ngomporin suaminya, sehingga suaminya itu dia harus mengorbankan rasa cintanya kepada ponakannya dan mengikuti istrinya, dan akhirnya Abu Lahab pun juga menghina Rasulullah SAW. Jadi, karena saya ambil satu kesimpulan Bu, bahwa sekalipun laki-laki itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga, tapi perempuan itu dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempengaruhi laki-laki. Ya. Jadi perempuan itu dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempengaruhi laki-laki. Makanya kalau disuruh milih gitu kan, makan A atau makan B, yang suaminya pengen A, yang istrinya pengen B, saya yakin suaminya pasti akan ikut istrinya gitu ya. Ya kan mau belok kanan atau belok kiri, enggak lah kayaknya belok kiri aja deh. Oh ya udahlah kalau kayak gitu ya. Ya udahlah kayak gitu. Nah, jadi Allah itu kasih karunia kepada perempuan untuk memberikan pengaruh kepada laki-laki di sana. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah pengaruh itu buruk? Enggak.
Itu karunia yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Tergantung si perempuan tadi menggunakannya untuk hal yang baik atau untuk hal yang buruk di sana. Kalau si perempuan tadi ya atau istri tadi menggunakannya kepada hal-hal yang baik, maka itu pahala bagi dia. Yang mempengaruhi suaminya untuk datang ngaji di sana ya, mempengaruhi suaminya agar pulang jangan kemalaman di sana. Itu kan untuk jaga suaminya gitu kan ya. Mempengaruhi suaminya agar makan makanannya teratur kan gitu. Itu adalah kebaikan di sana. Tapi kalau misalkan istrinya tadi ya menggunakan karunia tadi untuk menjerumuskan suaminya tadi kan ya, menjerumuskan suaminya, misalkan suaminya mau pergi ke masjid, udahlah jangan pergi ke masjid di sini, temenin aku aja di sini. Nah, itu nggak baik di sana. Nah, jadi ini adalah karunia Allah dan itu tergantung perempuan tadi. Dia mau menggunakan ini untuk kebaikan atau untuk keburukan. Kalau misalkan digunakan untuk kebaikan, wah itu pahala besar bagi sang istri. Tapi kalau misalkan digunakan untuk keburukan sebagaimana istri dari Abu Lahab tadi, Ummu Jamil, ya, digunakan untuk keburukan, ya itu akan bernilai dosa di sana. Ya. Jadi otomatis makanya saat laki-laki itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga, Bu ya. Pemimpin itu dalam status dan dalam menentukan ya tadi, menentukan kebijakan di dalam rumah tangga. Makanya kebijakan di dalam rumah tangga itu kan bukan murni suami aja yang punya di situ, Bu. Buktinya kan perempuan juga punya pengaruh di sana. Nah, maka dari itulah makanya kenapa sekalipun laki-laki itu menjadi pemimpin, tapi tetap bagaimanapun hasil keputusan laki-laki itu tidak mungkin hasil keputusan dia sendiri. Tapi pasti ada sesuatu yang mempengaruhinya. Dan siapa yang mempengaruhinya? Yang mempengaruhinya itu adalah istri di sana. Ya. Dan itu adalah kelebihan ya Bu ya. Sekali lagi itu jangan dianggap sebagai keburukan. Itu adalah kelebihan di sana. Kalau perempuan nggak punya pengaruh seperti itu, mungkin laki-laki itu banyak yang mati Bu. Beneran banyak yang mati. Karena saya pengalaman Bu ya, saya tuh kumpul sama orang-orang tua-tua gitu ya. Biasanya kalau saya ada rapat gitu ya, rapat itu di hotel atau di restoran mana gitu kan. Laki-laki itu kan kalau nggak ada istrinya gitu kan semangat makan, wis bismillah, udah nggak peduli diabetes, nggak peduli darah tinggi, wis bismillah, ya urusan nanti minum obat atau pusing itu urusan lain gitu kan. Tapi kalau ada istrinya, ya dia makannya itu teratur, bahkan yang ngambilin makannya itu istrinya, ini nggak boleh makannya gini aja gitu. Mereka selalu ngeluh sama saya itu kayak gitu. Enak kalau ada istri kalau jalan-jalan ini kan ya, makan saya nggak bebas gitu kan. Saya pernah itu keluar sama apa namanya, ada teman saya, ada satu acara di hotel di situ. Waktu itu dia baru nikah, dia ini baru nikah gitu kan, baru nikah. Waktu ada acara sama saya di hotel di situ dia seneng banget. Kenapa? Iya kalau nggak ada istri itu nggak diatur gitu kan ya, nggak ada yang ngatur saya jadi nyantai gitu bisa bebas gitu kan. Ya, karena makannya itu bisa bebas karena dia punya penyakit yang cukup parah yang mengakibatkan dia itu makan tuh nggak boleh sembarangan. Dia nggak boleh makan gorengan, dia nggak boleh makan, pokoknya makanan yang enak-enak itu nggak boleh, nggak bisa dia. Tapi ya karena ada istrinya ya tadi punya pengaruh untuk mempengaruhi suaminya tadi untuk makan makanan yang sehat. Jadi dia sehat gitu, alhamdulillah. Tapi itu dianggap sebagai ketertekanan di sana. Ya, dia bikin bebas di situ kan. Ya, itu kan sekali lagi bahwa itu karunia Allah yang Allah berikan kepada perempuan dan itu nggak dimiliki oleh laki-laki, Bu. Nggak punya, laki-laki itu nggak punya di situ kecuali maksa ya. Kecuali laki-laki maksa barulah di situ. Perempuan itu pasti ikut-ikut aja. Tapi kalau misalkan udah hal yang bertentangan banget, ya antara laki-laki pengen ke sebelah kanan, perempuan itu ingin sebelah kiri, insya Allah laki-laki akan ikut perempuannya di sana. Itu karunia dari Allah, jaga di sana. Untuk itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang memperlakukan para istrinya itu dengan sebaik mungkin, melihat emosi Aisyah. Aisyah itu juga pernah marah-marah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah nggak pernah bentak-bentakan lah sama Aisyah di situ. Nggak apa namanya, nggak pernah seperti itu. Ya pernah sekali ada cekcok di situ yang akibatnya Abu Bakar tuh sampai turun tangan di sana, itu pernah ada yang seperti itu. Tapi sekali lagi itu adalah sebuah dinamika dan Rasulullah tetap bersikap lemah lembut kepada istri-istrinya dan tidak pernah memaksakan dengan begitu luar biasa ya gitu ya. Tetap bagaimanapun Rasulullah mengetahui bagaimana bermuamalah dengan para sahabatnya, bermuamalah dengan istrinya, bermuamalah dengan orang-orang lain di sana. Baik, mungkin itu saya dari saya Bu. Silakan kalau ada pertanyaan kita diskusi Bu ya. Silakan Ibu-ibu. Barakallahu fikum. Silakan. Waduh, ngeri nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa zakat yang harus dikeluarkan kalau berupa hewan?
Ya, Bu. Ya. Jadi gini, itu kan masuk zakat mal ya Bu ya, itu merupakan zakat mal. Pertama harus ada beberapa persyaratan yang kita ketahui. Pertama, bahwa harta zakat yang kita keluarkan itu adalah hasil dari hasil dari gembalaan kita di situ ya. Dan dia itu kalau misalkan untuk kambing, kan ada tiga ya, ada tiga kategori Bu. Ada unta, ada kambing, ada sapi. Kalau unta di Indonesia nggak ada lah. Sapi itu 20. 20 sapi. Jadi ada nisabnya. Nisabnya itu adalah 20. 20 sapi itu satu sapi. Ya, 20 sapi. Kalau misalkan kita punya 20 sapi ya, kita punya 20 sapi, maka zakatnya itu kita tunggu selama 1 tahun, haulnya selama 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun itu kita masih ada bertahan 20 sapi di situ, maka zakatnya itu adalah satu sapi, Bu. Satu sapi. Dan harus ditunggu selama 1 tahun. Kalau misalkan ditunggu selama 1 tahun ternyata berkurang di sana ya. Jadi ibarat harta zakat itu adalah harta yang dizakatkan itu adalah bukan harta yang sifatnya itu bergerak terus, Bu. Jadi misalkan kita cuma punya 20 sapi, tapi 20 sapi itu kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, enggak. Tapi kalau misalkan 20 sapi itu tetap kita punya aset 20 sapi, maka kita ditunggu selama 1 tahun, maka setelah 1 tahun kita zakatnya itu adalah satu sapi di sana. Kalau misalkan kambing, sapi sama kerbau itu sama. Sama ya, seperti sapi atau kerbau itu sama. Kalau kambing itu 40 minimalnya. Minimalnya itu 40 kambing. Ya, nanti ada tambahan, ada 40, ada 60, ada 80, macam-macam di situ. Itu rinciannya banyak banget, Bu. Tapi minimal itu adalah 40 kambing. Kalau misalkan ada 40 kambing, maka ditunggu selama 1 tahun. Jika selama 1 tahun itu 40 itu masih utuh di sana, ya, maka zakatnya itu adalah satu kambing. Cuma satu kambing, ya. Nggak banyak. Jadi itu, ya, tapi rincian itu akan panjang banget Bu ya. Nanti kambingnya nanti seperti apa, lalu kalau misalkan sudah sampai 80 nanti apakah 2 kambing, apakah ada kambing yang gede di sana, itu rinciannya itu akan banyak banget. Ya itu akan panjang kalau kita mau menjelaskan. Tapi yang jelas minimal nisab minimal sapi itu 20 sapi dan ditunggu selama 1 tahun. Jika tetap 20 sapi, maka keluarkan satu sapi di sana. Tapi kalau misalkan ada kambing, itu 40 kambing, jika dalam 40 kambing tadi itu masih tersisa 1 tahun, tetap 40, maka keluarnya itu adalah satu kambing di sana. Itu adalah minimalnya gitu ya. Kalau misalkan unta beda. Kalau unta itu cuma 5, Bu. Kalau unta cuma 5, misalkan kita punya 5 unta. Selama 1 tahun itu 5 unta terus ya. Maka nisabnya itu bukan 1 unta, Bu. Tapi nisabnya 1 kambing. Ya, kalau unta itu beda sendiri memang. Ya, kalau unta itu memang beda sendiri di sana ya. Kalau unta itu 5 unta, 1 tahun, haul itu disebut sebagai haul, maka keluarkannya itu adalah satu kambing. Tapi kalau kambing itu 40, sapi itu 20. Beda lah di situ ya. Wallahu taala a'lam. Ya saya itu pengen banget gembala, Bu. Nggak tahu, saya itu pengen banget. Salah satu hal yang ingin banget saya lakukan ya dalam dunia, ya bukan sebenarnya niatnya bukan bisnis ya sebetulnya. Niatnya itu adalah untuk melatih diri. Karena ingin mencontoh Rasulullah SAW. Rasulullah itu kan dulu itu menggembala ya. Dan saya coba untuk mengkaji, ternyata menggembala itu memang perlu seni di sana ya. Bagaimana mengatur kesehatan si kambingnya, si sapinya, dikurangi hamanya nanti bagaimana gitu ya. Lalu kadang mereka juga nggak mau diatur gitu kan, ngaturnya juga berat di sana, itu butuh kesabaran. Makanya kenapa Rasulullah itu didesain oleh Allah awalnya itu sebagai penggembala, itu agar Rasulullah itu bisa memiliki tadi sifat kesabaran mengatur, menjadi seorang pemimpin ya, untuk mengatur makhluk yang tidak bisa diatur. Hewan itu kan nggak bisa diatur, Bu, susah banget lah ya. Kalau kita lihat Sound the Ship itu kalau kita lihat Sound the Ship itu kan ya, yang iya, betul. Jadi memang berat ya, mengatur itu kadang susah di sana. Ya mengatur itu berat sekali. Makanya kenapa Rasulullah itu dari kecil sudah terbiasa dengan dunia tadi, dunia memimpin gitu ya, memimpin baik
sekalipun dalam skala memimpin hewan ya, itu menjadi poin terpenting sekali untuk membina agar Rasulullah itu menjadi pribadi yang leadership-nya itu bagus di situ. Jadi saya tuh pengen banget sebetulnya kalau misalkan ya apa namanya ya punya sesuatu agak ada rezeki gitu, saya tuh pengen banget punya gembala apa pengen jadi penggembala gitu. Iya, saya tuh pengen banget ya punya jadi penggembala lah di sana. Menarik kayaknya itu. Wallahu taala alam. Kayaknya saya tuh nggak pernah punya tertarikan untuk misalkan punya saham lah atau apa itu saya nggak tertarik. Nggak tahu. Saya ingin menjadi orang yang cukup sederhana saja di sana, ya. Supaya bisa lebih bermanfaat bagi orang lain di situ. Jadi kalau saya dipilih ingin investasi apa, apakah investasi emas atau investasi dengan membuka bisnis bagi orang lain, ya saya akan lebih memilih bisnis sama orang lain. Nggak tahu, saya itu bukan orang yang suka emas ya Bu ya. Ya kalau saya nggak tahu istri saya nanti ya. Wallahu alam. Karena yang suka emas itu kan biasanya perempuan ya Bu ya. Ya, karena yang suka yang emas itu perempuan itu. Bahkan ada yang ya yang sampai pamer-pamer pun juga banyak gitu kan, ya pakai jilbab emasnya di depan sini gitu. Gitu ya, Insya Allah. Luar biasa. Ya tapi nggak apa-apa, itu halal lah ya untuk disimpan untuk keperluan misalkan yang selanjutnya nanti untuk generasi selanjutnya, atau misalkan dalam keadaan terdesak, misalkan butuh uang ya untuk biaya sekolah anaknya, ya kan kalau sudah punya investasi itu bisa kita gunakan, nggak ada masalah. Wallahu taala alam. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya Allah. Silakan. Ini kopi atau videoran smart ini? Oh kopi. Ini lima kawasan, tapi ada jaminan yang sama. Kalau itu dikelola sama beliau gitu, hasilnya dua kita semuanya. Terus yang panen itu kita harus masuk kebutuhan maksimal sampai ke kematian. Ya. Kalau itu ada latihan, ya panen itu harus mengeluarkan satu pintar untuk beli alat-alat itu. Setiap orang, siapapun, kalau kita ada rezeki itu tinggal gawe. Tinggal apa? Gawe. Oke. Jadi kalau tambah yang lagi, tinggal biaya lagi. Cuma saya karena ini, apakah kalian harus untuk emas tersebut gitu kan ya. Jadi gini Bu, emas itu yang dikeluarkan itu Bu, yang dijadikan sebagai harta zakat, itu bukan emas yang bergerak dijadikan sebagai bisnis. Ya, bukan dijadikan sebagai bisnis. Maksudnya nisab emas tadi itu pertama, syarat seseorang itu harus mengeluarkan zakat. Yang pertama itu adalah bahwa harta zakat tersebut bukan dijadikan sebagai alat bisnis atau dijadikan sebagai suatu transaksi di sana. Maksudnya ini emas saya simpan ya untuk kebutuhan saya. Untuk saya di sini ya, untuk saya. Tidak saya jual belikan, tidak saya untuk transaksi-transaksi yang lain gadain atau apa, bukan untuk itu. Tapi tujuannya memang ini saya simpan untuk diri saya, ya, untuk investasi diri saya di situ. Nah, itu yang harus dikeluarkan untuk zakat. Makanya kenapa orang yang toko emas di situ ya, toko emas itu dia nggak ngeluarin zakat di situ. Karena pada dasarnya emas itu memang digunakan untuk jual beli. Ya bukan untuk kebutuhan diri pribadi dia sendiri. Jadi kalau misalkan emas itu memang untuk dirinya sendiri, dia punya untuk dirinya, nah baru itulah yang wajib untuk dizakatkan. Yang wajib untuk dizakatkan, dan itu nunggu setahun lagi gitu kan ya, nunggu setahun lagi di sana. Nah, tapi kalau misalkan emas yang dia gunakan untuk transaksi di sana, dia beli emas tadi itu biar harganya naik, lalu dia jual lagi di situ, atau misalkan gunanya tadi untuk digadaikan dan lain-lain sebagainya, jadi bukan untuk investasi untuk diri kita sendiri, ya, maka itu tidak akan terkena dana zakat. Jadi dana zakat atau uang zakat itu adalah uang yang dikeluarkan ya dari hasil kantong kita yang memang digunakan untuk pribadi kita di situ.
Ya, digunakan untuk pribadi kita. Maka dari itulah kenapa gembala tadi, ya, orang penggembala tadi, kenapa kok dia punya nisab itu 40-20 di sana? Karena 40 dan 20 itu adalah harta dia. Harta dia, ya harta dia yang tetap di situ. Yang berputar itu kan yang lebih daripada 20, yang lebih daripada 40 di sana. Jadi yang masih tetap di dalam genggaman dia, bahwa saya punya kambing sebanyak 40 dari diri saya sendiri, itu belum lagi dirinci yang kena zakat itu adalah misalkan bukan yang dipakani kita sendiri. Itu dibedakan, Bu. Kambing yang kita pakani sendiri, kita kasih makan, sama yang nyari makanan sendiri, itu beda. Misalkan nih, kita punya kambing, dia ada ladang gitu ya, kambingnya itu makan rerumputan yang ada di situ. Nah itu baru yang kena zakat, dan itu ada yang nisab dan kena zakat itu. Tapi berbeda nanti kalau misalkan kita itu beli pakan, kita kasih kambingnya makan tadi, itu beda zakatnya. Nah itu ada rinciannya lah dalam fikih zakat. Tapi yang jelas adalah bahwa harta zakat itu adalah harta yang memang ada dalam diri kita, yang bukan kita gunakan untuk transaksi, murni itu adalah uang kita pribadi kita, ibaratnya kayak udah dalam rekening kita lah, Bu, kayak gitu. Nah itu yang harus kita keluarkan untuk zakat di situ. Kalau itu bertahan selama 1 tahun, maka kita keluarkan zakatnya. Tapi kalau misalkan tidak bertahan untuk setahun, misalkan kita pinjamkan, atau kita gadaikan, atau kita gunakan untuk apa, nah itu berarti bukan termasuk wajib zakat lagi, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala. Baik. Nah, ini kalau udah emas ini insya Allah banyak yang nanya. Nah kan, bukan emas ya. Ya. Beli emas online gitu. Ya, perhitungan gimana maksudnya, Bu? Oh ya, kan itu kan ada nisabnya, Bu, ya. Semua itu ada apa namanya, sebentar. Saya agak lupa ini ya. Nisab emas itu kalau yang dikeluarkan itu kan 2,5%. Nah, nisab emas itu kan sekitar 85 gram, Bu. 85 gram itu nisabnya. Jadi kalau misalkan kita itu punya emas sebanyak 85 gram, karena kan satu nisab emas itu 20 dinar. Ini 1 dinar sekarang itu 4,25 gram. Ya. Maka 20 kali 4,25 itu 85 gram. Jadi kalau misalkan kita punya dalam rekening kita, bukan, misalkan di rumah kita nih ya, kita punya emas 85 gram, ya emas 85 gram, yang kita gunakan untuk diri kita sendiri, maka harus kita keluarkan sebanyak 2,5% dalam menunggu 1 tahun di sana. Kalau misalkan emas kita itu kita simpan di bank misalkan, atau misalkan beli secara online, ya beli secara online, kan ada itu nabung emas ya, di online di situ ya. Ya kita harus lihat transaksinya dulu lah, ya karena ada beberapa transaksi-transaksi yang bermasalah. Kalau toh misalkan kita ambil standar yang syariah misalkan, kita beli secara online emas dan diminta untuk disimpankan di situ. Misalkan kita belinya misalkan 10 dinar, 10 gram. Itu belum masuk nisab, Bu. Tapi kalau misalkan di tabungan emas kita, kan biasanya di online ada itu ya, tabungan emas kita 85 gram, oh ternyata 85 gram, kita tunggu nih selama setahun. Di rekening kita masih 85 gram itu bertahan sampai setahun, nah itu baru kita keluarkan 2,5%. Kita tarik 2,5% dari, 2,5% daripada 85 gram itu, ya, itu berapa? Atau 85 gram itu kita jadikan rupiah dulu. Berapa saya nggak tahu lah ya, saya nggak tahu harga emas soalnya. 85 gram kita jadikan rupiah terlebih dahulu. 2,5% daripada emas tadi, atau 2,5% daripada rupiah tadi, itu kita keluarkan untuk zakat. Gitu. Jadi dilihat dari rekening kita itu gimana, rekening dalam tabungan emas kita itu berapa. Kalau sudah masuk nisab, tunggu setahun. Kalau tunggu setahun masih 85, berarti itu udah masuk wajib zakat di sana. Alhamdulillah, wallahu barik fiik. Sama-sama. Baik. Mas lagi, Bu. Kredit luas. 5 gram jadi 6 gram maksudnya gimana, Bu?
Hmm. Ya. Jadi gini Bu, problemnya memang ini saya sebutkan sebab perbedaan pendapatnya Bu ya, sebab perbedaan pendapat ya. Ada bersebagian orang yang bilang kredit emas itu riba, ada sebagian yang mengatakan tidak riba. Kenapa yang satu mengatakan riba, yang satu mengatakan tidak riba? Bagi yang mengatakan riba, karena menganggap emas itu bukanlah dijadikan sebagai alat tukar. Misalkan contoh, emas itu sama seperti uang atau sama seperti HP? Uang atau HP? Kalau uang itu kan alat tukar ya. Nah, emas itu sebagai alat tukar atau dia itu sebagai silah, benda yang bisa diperjualbelikan. Kalau dia sebagai alat tukar, maka kalau kredit itu nggak boleh, Bu. Kenapa? Karena tidak tunai. Misalkan contoh nih, biasanya itu kalau di Lebaran, Bu, ya, itu kita mau beli uang baru-baru kan ya? Ya kan ya, uang baru-baru. Atau gini deh, misalkan gini, saya mau beli uang dolar misalkan. Saya mau beli uang dolar. Tapi nyicil nih, saya mau beli $1.000, tapi saya mau nabung, bayarnya nyicil dulu nih. Ya, nyicilnya itu misalkan $1 15.000 ya. Saya mau beli $1.000, saya nyicil $10, $10, $10. Nah, itu kenapa nggak boleh? Karena harga tadi, harga dolar itu naik turun. Harga dolar itu naik turun. Kalau misalkan saya bayarnya itu nyicil, ya, dan harga dolar naik terus, saya nggak selesai Bu bayarnya. Karena dia harganya naik terus. Tapi kalau misalkan harganya turun, dia yang rugi. Kenapa? Dia sudah beli mahal-mahal, ternyata pada saat saya beli secara nyicil, harganya turun di sana. Dia rugi di sana. Nah, itulah riba itu ada di situ, Bu. Jadi merugikan antara satu dengan yang lainnya. Nah, emas pun, nah sekarang pertanyaannya itu adalah, bagi orang yang mengharamkan dan mengatakan kredit emas itu haram, karena menganggap emas itu sebagai tadi alat tukar. Akibatnya kalau saya itu kredit, ya, saya kredit, sedangkan harga emas itu naik turun, ya, harga emas naik turun, maka tadi antara saya yang untung atau dia yang untung di sana. Tapi saya nggak tahu sistem kredit emas itu, kalau misalkan saya bayarnya kredit, harganya naik, itu tetap naik lagi apa harganya tetap sesuai dengan akad awal? Berarti sesuai dengan akad pertama, Bu ya. Jadi misalkan kita udah sepakat nih, misalkan cincin harganya 4 juta misalkan gitu ya. Ternyata harga emas naik nih Bu, tetap 4 juta di situ. Ya, nggak, misalkan gini Bu, cincin ya harga 4 juta nih misalkan ya, 4 juta misalkan. Kredit misalkan 100.000 gitu ya. Ya, karena kalau misalkan kredit kan biasanya harganya lebih mahal kan ya. Ya, misalkan lebih mahal ya. Oke, kesepakatan awal adalah 5 juta. Ya, karena kredit. Kalau mau bayar cash 4 juta, kalau misalkan kredit 5 juta misalkan. Bayarnya misalkan per bulan itu 1 juta misalkan. Ya, 1 jutaan misalkan ya Bu ya. Nah, kalau ternyata di bulan kedua atau bulan ketiga harga emas naik, itu harganya itu tetap 5 juta sesuai kesepakatan awal atau naik juga Bu? Kesepakatan awal berarti ya. Nah, kalau kayak gitu, kalau misalkan kayak gitu, berarti emas sekarang itu dianggap sebagai bukan alat tukar, Bu. Karena apa? Karena kalau alat tukar itu akan naik turun nilainya. Sama seperti saya beli dolar tadi. Saya beli dolar $1.000, saya belinya nyicil $10, tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, artinya kalau dolar naik, saya bayar lebih banyak, kalau dolar turun, saya untung tuh di situ. Nah, kalau misalkan sesuai dengan kesepakatan awal, berarti emas itu sekarang itu dianggap sebagai silah, sama seperti HP. Nggak sama seperti uang. Kalau uang itu pasti naik turun Bu harganya. Naik turun. Kalau misalkan kita bayarnya itu otomatis harus cash. Kalau bayarnya itu tidak cash, nanti tadi ada kemungkinan naik, ada kemungkinan turun. Kalau naik kita yang rugi, kalau dia turun mereka yang rugi gitu. Nah, itu kalau misalkan beli. Gitu. Makanya kenapa ada yang bilang emas itu riba?
Karena tadi kalau misalkan kita bayarnya nyicil, emas itu sama seperti uang yang harganya naik turun, artinya kalau kita beli itu bisa jadi kita yang rugi atau mereka yang rugi gitu, Bu. Nah, tapi ada yang bilang bahwa emas itu adalah sama seperti HP. Sama seperti HP. Dia bukan alat tukar lagi, tapi sudah menjadi benda khusus yang diperjualbelikan, sama seperti HP. Gitu ya. Nah, kalau misalkan dia status emas itu sama seperti HP, sama seperti mobil, sama seperti benda-benda yang lain, bukan alat tukar, ya, maka mau nyicil itu nggak ada masalah di sana. Ya, makanya jual beli emas itu, kalau emas itu nyicil, kalau saya pribadi Bu ya, kalau saya sih bukan karena halal atau haram Bu. Kalau dilihat dari hukum aslinya, itu adalah halal sebetulnya. Karena emas itu adalah bukan alat tukar. Dia itu adalah benda yang statusnya sama seperti HP, sama seperti mobil, sama seperti motor dan lain-lain. Ya. Jadi nyicil itu nggak ada masalah sebetulnya. Tapi kalau misalkan kita mau bayar cash itu lebih baik. Atau tidak melakukan sama sekali gitu itu lebih baik. Tapi kalau misalkan terpaksa, pokoknya mau beli emas lah gitulah. Tapi nggak bisa kalau nggak nyicil, ya nggak apa-apa gitu kan. Nggak ada masalah. Bukan termasuk riba. Jadi kayak masuk riba kalau misalkan kita anggap emas itu adalah sebagai alat tukar. Tapi kan ternyata emas sekarang bukan alat tukar. Dia nggak sama seperti uang. Dia benda di situ. Nah, seperti itu Bu. Wallahu taala alam. Mohon maaf, biasanya itu nggak pernah ke toko emas soalnya itu, nggak pernah beli. Nggak tahu saya, ya Allah.